kurang umpama amal ibadah awak Nabi menambah nanti. Balik timbangan kejahatan awak umpama ingan ketimbangan kebaikan awak ada tambah di Nabi jo sorbane sehingga balik jadi amalan kebaikan awak daripada amalan kejahatan awak. Aku nan syafaat. Tapi jangan kita salah prediksi. Salah prediksi ya. Awak sembahyang indak, mengaji indak, puasa indak, baca kaki sabanta je masyarakat indak tahu anyo harus sampai Nabi je nya. Tidak mungkin je tidak. Ada dasarnya di awak nih baru bisa do tambah. Kalau ndak ada dasarnya di awak do jadi harus tambah. Baik kau orang menjual kacang. Tiba sinan tampuannya tangan, emang tambah hai kejadiannya beli kacang dah dah. Anak mau itu, aku yang tidak. Awak lah menjawab tidak. Jadi sama sekali kita nan hadir ini sangat besar harapan kita di akhirat nanti kita sadonyo dapat syafaat lah Pak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat ambo pertama sekali kepada ketua Ikatan Keluarga Rumpun Sungai Lawai dan beserta jajaran kepengurusan, dan juga salam kepada orang tua, salam kepada penasehat, umumnya salam kepada segala kita nan hadir. Hendak musabaikan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim ambo kepada kita nan bersama. Insyaallah mudah-mudahan kita semua sekali selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dalam sebuah ungkapan seorang pujangga Arab yang penuh dengan makna yang insyaallah bisa kita jadikan sebagai acuan di dalam hidup dan kehidupan kita, bermanfaat insyaallah. Apa kata beliau? Bismillahirrahmanirrahim. La tahsilul maqsudu illa bil quwwati wa la tahsilul quwwatu illa bil ittihadi wala tahsilul ittihadu illa bil fadaili. Apa kata seorang pujangga Arab, bapak-bapak, ibu-ibu? Saya tak dengar dia awak musabui tadi. Hei. Lagi je. Kata mamu lah aku. Tak dengar lagi tapi artinya tentu ya. Yo. Kata beliau, tidak akan tercapailah sesuatu apa yang kita cita-citakan kalau kita tidak mempunyai kekuatan. Dan kekuatan pun tidak akan bisa kita raih jika kita tidak punya persatuan. Persatuan pun tidak akan tercapai kalau kita tidak saling harga menghargai, hormat menghormati satu dengan yang lain. Allah paham arti itu? Wah. Oh, ibu-ibu lah paham arti itu? Sudah jawab lah? Tu lah paham ayo lah. Tahu ngerti mah. Tinggal lah. Tinggal surah ya. Ya. Surah sekete. Sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang menjadi cita-cita dalam kehidupan awak, di awak semua sekali bahan apa yang awak inginkan kan? Iyo tercapai nih. Yo.
Sesuatu apa yang menjadi cita-cita awak dalam hidupku, iyo tercapai ne. Iyo, itu harapan dari awak masing-masing. Jadi baam engkau bisa tercapai sesuatu yang awak inginkan itu, maka awak harus punya kekuatan. Ambo tanya kita masing-masing, awak dalam hidup kule do punya keinginan. Le do punya cita-cita. Apa? Jadi lain orang lain lo keinginannya na sama tu dah. Ya. Berbeda orang berbeda lo cita-cita. Tapi kita boleh punya keinginan dan kita boleh punya cita-cita. Silakan. Tinggikanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Tapi dengan syarat dan ketentuan, rendahkan hatimu serendah mutiara di dasar lautan. Apa keinginan orang banyak? Kalau orang yang sedang sakit, ai keinginannya berarti? Ya. Kalau orang yang sedang bansai, apa keinginannya? Hendak kayu. Kalau yang sedang dirantau, kemana keinginannya? Pulang kampung. Kalau yang sedang merantau, keinginannya? Ayo, kalau orang bujang, panjang kayaknya. Apa keinginannya itu? Jadi banyak Bapak Ibu dan Saudara, kita mempunyai keinginan. Kita mempunyai cita-cita. Lebih-lebih kalau dalam masalah jo agama, cita-cita awak mana? Ingin hidup bahagia di dunia dan ingin hidup bahagia di akhirat. Ingin bahagia untuk selama-lamanya. Itu cita-cita dalam masalah agama. Ingin awak tercapai nih cita-cita itu, maka kita harus mempunyai apa? Kekuatan. Kuat secara keyakinan, kuat secara fisik, kuat secara mental, kuat secara keimanan, kuat secara keislaman, dan kuat secara ketakwaan kita kepada Allah. Itu kunci untuk mencapai sesuatu apa yang kita inginkan. Kalau itu tuh lama, maka tipis harapan hadirin yang dimuliakan Allah. Keinginan dan cita-cita kita akan tercapai. Yang ingin tercapai cita-cita awak, saudara? Ciptakanlah kekuatan dalam hidup awak. Kalau kekuatan itu bisa kita dapat, kita harus punya persatuan. Kalau awak tidak bersatu, jangan harap kekuatan akan tercipta dalam hidup dan kehidupan ini. Sesuai dengan kata orang tak? Nama itu bersatu kita teguh, bercerai kita. Kalau awak lain bersatu, di sini kekuatan akan tercapai. Bang tua-tua akan Allah bagi nasa kamu ibarat gulai dalam palango. Bersatu gulai tadi saja dari ladoe sampai lingkuwe sampai sapadehe gagame sasai kunie ada tu banyak macamnya bawangnya. Iya, nyo bersatu di sini alamak gasoi gulai.
Tapi itulah bawang cie suan dalam Tanggo makanya dulu. atau santan cie suan dalam Jadi cindue. lado cie suan dalam tidak akan pernah terasa enak. Jadi dimapun langit kita jujuang, dimapun bumi kita injak, walau kita dirantau maupun kita diranah, maka kita harus punya persatuan. Insya Allah mudah-mudahan dek kita nan dirantau, ate namo keluarga besar rumpun Sungai Lawai lah tercipta persatuannya. Mudah-mudahan persatuan ikoko semakin lama semakin kuat. Amin. Dan insya Allah mudah-mudahan berjalan terus sampai kepada generasi-generasi awak nanti. Jadi awak akan meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Namun awak akan dikenang, sebutan awak akan teringat oleh orang-orang sesudah awak. Itulah hasil daripada persatuan yang didirikan oleh pengurus itu. Awak bukan mengharapkan apa-apa. Mulailah dari niat yang benar dan nawaitu yang ikhlas karena Allah. Insya Allah Allah yang akan membalasnya. Amin. Jadi kalau lah ada persatuan itu keunan bagai, insya Allah ingat karena awak bekerja sama. Tapi adolo namanya persatuan itu nan buliah kita tiru dan adolo nan indak buliah kita contoh. Gunung Tapangga menjadi abu, ambun satitiak mamadami, alam tak kambang jadi guru, kita ambil pelajaran badan diri. Apa alam tak kambang jadi guru di awak? Pertama kita caliak persatuan langau. Ini tentu langau. Langau tu nyo adolo punya persatuan. Bila waktu dan saatnya langau itu akan bersatu dan berkumpul bersama-sama di saat kalau ada di sinan bangkai. Awak kalau macam lihat nampak bangkai yo banyak langau sinan. Lebih-lebih langau langau hijau. Jadi persatuan langau tu Bapak Ibu, tidak boleh kita contoh orang. Indah bersatu dan berkumpulnya di saat ada bangkai, di mana ada kebusukan, di mana ada keburukan, di mana ada maksiat, di mana ada kezaliman, di sinanya bersama-sama tu. Atau nama persatuan langau. Tidak boleh ditiru tu dah. Sansaro awak dia binasa badan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nama persatuan samui. Samui ni tentu. Badu kadang samui tu. Saya kadang samui kecil kan. Badu, kau kadang-kadang badu nak kadang dan cukui saya kadang awak dia. Ya. Jadi samui itu adalah punya persatuan. Inyo tiap samu itu nyo saling sapu menyapu. Kalau tiap tu tiap samu nyo ane bersalaman tu. Kadang-kadang dia awak kena ada racu aja dah. Awak ialah nampak. Alah gagak kabar sobo hanya melengah. Alah agak-agak kabar tamu hanya mengendal.
Berarti yo kecepain tadi kurang lo pada samui. Jadi oleh sebab itu, contohnya samui ke, nyokene ya badannya. Tapi kalau kita lihat bisa tabue deh sarang di puncak duyan, di puncak manggih, di puncak buah palo, sarang badan muha, sarangnya. Ada 5 pahan di bawah itu, dari bawah tu. Tanah dari bawah, cikapau dari bawah. Abasano samui menggotong katanya. Kalau dipikir-pikir jawab sagadang tu, oh sarangnya, tumah badannya kini yang mana, anak mungkin bantu era. Tapi alhamdulillah, keyakinannya kuat, persatuannya kuat, walaupun kadang tak buat deh, sarang jauh di atas puncak kayu. Anak wak tu dah nak ketiru dia wak. Walaupun waktu lama, tapi penuh dengan kepastian. Kok lama nak kata dia kan? Model-model awak atas nama organisasi Ikatan Rukun Sungai Lawan ada di Rantau kok. Kalau ada lo namanya sebagian ya. Persatuan awak lah ada punya tempat, lah ada punya sarana untuk tempat berkumpul, untuk tempat ibadah, untuk tempat mengaji. Ada dengan persatuan ada artinya akan tercipta itu. Kemudian adalah persatuannya namanya persatuan labah. Itu persatuan dan rancak dan harus kita praktekkan dalam kehidupan awak. Labah itu makhluk Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Namanya dalam Al-Quran itu An-Nahl. Ini kalau bahasa Jawa surah An-Nahl dalam Al-Quran atau arti surah Labah. Ya, Allah ceritakan tentang labah itu. Sehingga Nabi mengatakan ada sesuatu obat di diri labah tu untuk awak. Ada. Ayo, madu atau manisan labah. Labah tu kalau nak diganggu je nak buah, mengganggu awak. Dan kan labah, kalau orang kalau diganggu mengganggu awak. Samui kalau diganggu memang gigit awak. Labah tu kalau tidak diganggu nak marah. Jadi persatuan labah itu, coba lihat. Membuat tampai atau sarang di dahan kayu. Di dahan kayu. Kayu indak rusak, dahan indak rusak. Jadi di maju labah itu tinggal, di maju labah itu bertampai, maka kehadiran labah itu memberi manfaat bagi orang sekitarnya. Itu yang kita harapkan. Di awak model itu loh, di maju awak berada oleh kadape awak mupai de orang khairun nas yantafa'un nas. Sebaik-baik manusia itu orang yang memberi manfaat bagi orang lain. Banyak macam dan ragamnya kemanfaatan itu. Dari segi pikiran, dari segi tenaga, dari segi materi dan lain sebagainya. Tapi nan banyak sebagian ya kehadirannya menyusahkan orang. Ada lo tidak? Lah hadir lo emang bukan susah orang. Tando bahagia ketika rajo dan perbuatan itu. Tando indah rancak, tando indah elok,
Sehingga bani orang ni mati je lah pajaga. Jadi ada orang pantun batang marelang, batang tangpunnya di tabang Sultan Simarah Ali. Sajaklah hilang ayam panai indak kajanjang balulu alai. Am kasue, sajaklah mati sianu go aman wa kasue. Tanam. Tendo ba gang itu? Membala Tando mambala itu. Jadi ndak ado asana orang aman orang. Kalau wali ado joinyo, yuk saban tahu orang lah kehilangan. Yuk saban tahu orang lah bacakak gara-gara deh. Yuk saban tahu orang lah begini begitu gara-gara deh. Atu orang cingkahak nama itu. Jado si kau turun nak? boleh lah. Jadi senang hati orang biloinyo ndak ada orang lain. Jadi orang yang bermanfaat itu bah bilo sapa ninggainya orang merasa kehilangan. Orang merasa sedih. Ndak ada tampai basanda. Seakan-akan ndak ada tampai batanyo. Ndak ada orang yang memberi penerangan dalam hidup awak. Itu orang yang bermanfaat dalam kehidupan ini. Rasa kehilangan orang rasa hilang sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Tanduannya itu. Itu nalah hilang itu tanda-tanda orang yang bermanfaat. Itu mak kowe Buya pernah mengecekan kok dapet awakku hari lahir awak. Hari keadaan awak lahir dengan keadaan awak mati itu apa beda jangan sama. Apa kasih itu? Kalau di saat kita lahir, orang-orang yang ada di sekeliling awak, lebih-lebih kedua orang tua awak tersenyum, hati senang, gembira, dapat seorang anak laki-laki, dapat seorang anak perempuan, andung jungku galak lo. Senang hati orang banyak, gembira orang, galak orang. Samantara awak nan lahir ba menangis. Ya ada. Jadi orang nan banyak nan ada di sekeliling awak gembira, hatinya senang, nyo galak. Samantara awak nan lahir menangis. Di saat mati balik dari itu deh. Apa balik? Awak nan pai galak. Tadi awak nan lahir menangis dah. Kini awak nan mati galak. Orang nan tinggal di sekeliling awak menangis dibuati. Kehilangan awak ya. Ya, kehilangan awak. Menangis orang, rusuh orang, rasa kehilangan orang. Itulah tanda-tanda bahasa orang yang telah pergi itu orang baik dan dia selalu memberi manfaat bagi orang lain. Dia awak ada memberi manfaat ke orang lain? InsyaAllah. Lain ada awak berbuat baik ke orang lain? Lain. Kebaikan awak itu bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun sekecil-kecilnya, kalau awak niatkan karena Allah, itu jadi ibadah di sisi Tuhan. Bermanfaat untuk diri awak. Tapi itu jadi kana-kana, jadi dingin. Jadi dalam undang-undang kan boleh itu. Ada dua yang perlu kamu ingat dan ada dua yang harus kamu lupakan. Pertama, nan indak boleh dikana, nan indak boleh diingat kebaikan awak terhadap orang lain. Kau ada saketek banyak sekali dua awak berbuat baik, menolong, membantu orang. Aja dikana-kana dah.
Jadi inge tu, jadi baca. Ada orang kadang kan itu nih tu bah. Kita setengah orang itu. Ayo. Tu mah bantu Kalau nak diden dulu tu tak kamu dekoi duit kadang. Tu namanya tak kadang anak semua awak jadi air susu di balai juga itu, itu istilahnya. Baca sabui. Karena nak pai itu, lupakan. Agar kebaikan awak buat menjadi manfaat untuk diri awak. Kalau kali sabui, kali bacanya hilang lagi. Tidak ada artinya. Menjadi hapus sama sekali. Jadi, para lu kita lupakan atau kebaikan awak terhadap orang lain. Jadi kadang-kadang ada ya. Jadi kadang-kadang ada ya. Lupanya lah. Dia nggak bilang itu ya. Ayo dia nggak bilang loh. Yo kota kana seorang tapi jadi kana-kana. Ya kan? Kota kana baru kan itu kana penganado mah. Tapi tidak perlu dibaca-baca. Kadang-kadang timbul aja. Ayo jangan sabui-sabui. Cukup dalam pangan awak aja. Atau kebaikan awak terhadap orang lain yang kali lupuan. Kemudian kejahatan orang terhadap diri awak. Ini kadang-kadang apa? Oh, muai lupu saya nutu jahe awak di beginiannya, awak di begituannya, awak nama mangaloh nak. Kan dulu tu. Setengah apa? Kadang-kadang awak lagi jadi kadang-kadang. Ayo, kota kana dia ni. Ya bila tak kana reko bosan untuk melupakan. Kalau anda awak akan membalih mereka. Awak akan mendandam mereka, membalas keburukan, mendandam terhadap orang lain dalam Islam tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan. Itu makanya Nabi menganjurkan ulama maniwah, lupuanlah keburukan dan kejahatan orang terhadap diri awak. Alah, nan kaki itu ingin apa? Nan kaki itu karena apa? Dua. Kebaikan orang terhadap diri awak akan apa tu? Orang menolong awak, orang membantu awak, orang menegaan awak, orang memberi awak support dan sebagainya. Kebaikan orang itu terhadap diri awak karena ingatlah. Kemudian keburukan awak terhadap orang lain karena Allah lah tu. Tahzan enggak? Jadi itulah sedikit anamaga wajangan untuk kita bersama. Kita ambil kesimpulan tidak akan tercapai sesuatu apa yang kita inginkan kalau kita tidak mempunyai kekuatan. Tanamkan cita. Dan kekuatan itu indah lo akan bisa kita peroleh kalau kita tidak mempunyai persatuan. Persatuan tidak akan tercapai dalam hidup ini kalau kita tidak saling harago, maharagoi, hormat, menghormati. Mudah-mudahan harapan, doa kita nambah sama. Mudah-mudahan tercapailah apa yang kita inginkan. Terciptalah persatuan dan juga kekuatan dalam hidup dan kehidupan awak berorganisasi. Oleh sebab itu, kita saling hormat menghormati dan harago maharagoi. Selagi kita bersama. Itulah seketik wajangan dari yang pada siang kini. Kalau biar jatuh kurang yang mohon maaf. Kuranglah hazanlah wa katulah maswa' wa sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada guru kita Nambah Samo telah menyampaikan tausiah Islam ataupun pengajian ke hadapan Nambah Samo. Dan yang pertama
kita kuat karena kita bersatu. Nah, kalian yang keduanya mau menyimak tadi sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Jadi semoga apa yang disampaikan guru kita tadi itu menjadi pelajaran untuk kita, menjadi amal ibadah kita. Semoga kita kedepannya semakin kuat dan semakin bersatu. Amin. Karena wakatulah masuk, semayang itu. Iya. Nah, kita sholat dulu, sholat zuhur. Bekoko. Bisa sih kok. Ayo. Suha bisa. Ambo tutup saja dulu sosial kita kok. Panjang singkirnya tidak kita kok. Tadi ambo wali dengan salam, kini ambo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bojok ini bisa.